Ini untuk Murni, salam. Nah, lalu Bapak ini sendiri juga dia. Memberi dari kelimpahan itu biasa, namun memberi dari kekurangan itu baru luar biasa. Berbagi saat pandemi. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Francis Ginting. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman tentang memberi dari kekurangan yang kita miliki, khususnya di masa sulit seperti saat ini. Dampak COVID-19 ini bukan hanya dirasakan bagi yang sudah dinyatakan positif corona atau PDP bahkan ODP sekalipun, namun COVID-19 ini juga bisa melumpuhkan perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Tidak sedikit juga orang kehilangan pekerjaan sehingga biaya untuk membeli kebutuhan pokok juga terancam karena tidak ada uang. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan sebuah kutipan kitab suci tentang memberi dari kekurangan yang bunyinya seperti ini. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikannya bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duri. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kisah seorang janda yang memberikan 2 keping koin miliknya sebagai persembahan dan orang-orang kaya yang memberikan jumlah yang besar sudah sering kita dengarkan. Bagian yang menarik dari kisah ini adalah bahwa si janda miskin memberi pelajaran untuk memberi dari kekurangan. Dari kisah tersebut kita tahu bahwa si janda miskin tersebut hanya memiliki 2 peser uang saja. Setelah ia memberikan uang tersebut, ia tidak memiliki uang sama sekali. Namun ia tidak khawatir bagaimana ia menjalani hidupnya setelah itu, karena dia memiliki iman yang kaya bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu. Banyak orang tidak mau memberi bahkan di saat kehidupan mereka juga berlimpah. Sebagian orang juga tidak mau memberi karena dia terus merasa kekurangan walaupun memiliki uang yang banyak. Sedangkan sebagian lainnya tidak memberi karena memang tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Di video ini saya juga sharing bagaimana cara saya untuk memberi di saat saya juga kekurangan, khususnya di saat pandemi corona ini. Hingga saat ini kami tidak pernah pergi ke kota selama kurang lebih 6 minggu. Biasanya setiap pergi ke kota kami mengeluarkan uang sebesar Rp100.000. Jika dikali dengan 6 minggu, kami bisa menabung uang sebesar Rp600.000. Setelah berdiskusi panjang dengan istri, kami menyimpulkan bahwa uang yang kami tabung, kami serahkan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan artinya orang yang saat ini memang benar-benar sangat butuh. Bahkan untuk beli makan pun sudah tidak ada lagi uang. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli sembako dengan uang yang secukupnya. Dan kami bisa menyerahkan sumbangan tersebut. Kami bisa membantu orang sebanyak 10 rumah tangga. Dengan memberi, dengan kekurangan yang saya miliki, saya tidak merasa bahwa saya kekurangan uang atau saya kehilangan uang. Tetapi karena uang tersebut, kalau misalnya saat ini tidak musim corona, uang tersebut mungkin juga habis begitu saja. Tapi pada saat ini uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Betapa bersyukurnya orang yang bisa menikmati makanan dan minuman yang bisa saya berikan kepada mereka. Dan saat ini saya mengajak kita semua, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, yang juga memiliki uang atau juga mungkin saat ini merasa kekurangan, tetapi masih ada uang yang dimiliki dalam diri teman-teman, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, berikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita juga kekurangan, tetapi kita lihat apakah masih ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Mungkin saat ini kita masih memakan Indomie telur dan nasi, dan di balik itu mungkin masih ada orang yang
sama sekali tidak makan Indomie, telur, dan nasi. Dia mungkin tidak makan nasi sekalipun. Itulah yang mungkin bisa kita tolong. Berbagi bersama. Berikanlah yang terbaik apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan yang baik yang engkau lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur, dan Dia melihat ketulusan hatimu. Kata Bunda Ter. Ini untuk Moni, salam. Lalu Bapak ini sendiri juga dia? Lalu ini istri Pak Lulu? Bukan. Oh, ya. Sehat-sehat semua di sini kan? Ini? Oh, ada suami juga? Oh, hah? Ya. Itu ya? Ya. Lalu di belakang ya? Nanti berapa orang di belakang? Tapi belum pulang keluarga itu loh Pak. Keluarga Pak. Nah saya nggak mau halo belum pulang. Tadi kan karena dibilang kan cuma 10. Jadi cuma 10 kami bawa. Itu yakin dulu Pak Ulu. Terima kasih Kak. Yo ya Pak Ulu ya. Harus semangat juga ya. Walaupun kayak gini semua terjadi kan. Jadi berdoa juga supaya ya moga-moga ada lagi orang hati yang baik hati. Ayo lo.